Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi ya di mata kuliah analisa pasar dan perilaku konsumen di pertemuan kedua di tanggal 10 Maret 2026. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai analisa pasar dan apa itu perilaku konsumen. Jadi nanti kita bagi dua ya. Kita lakukan analisa pembahasan perilaku konsumen dulu, baru ke analisa pasar. Jadi sebentar saya share dulu materinya. Ya, seperti kita ketahui, untuk bisa masuk ke pasar ini keberhasilan perusahaan sangat dipengaruhi oleh bagaimana mereka menganalisa pasar. Jadi dalam hubungannya tujuan perusahaan, jadi perusahaan sangat keberhasilan mencapai tujuan perusahaan ini itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menganalisa pasar untuk memasarkan produknya. Produknya bisa barang maupun jasa. Yaitu bila perusahaan tersebut dapat menjual produknya dengan harga yang menguntungkan dan dengan kualitas yang diharapkan dari konsumen, serta mampu mengatasi tantangan persaingan. Nah, jadi analisa pasar sendiri ini ada analisa sendiri ya, pengertiannya adalah suatu kegiatan untuk mencermati dan mengamati secara terperinci sesuatu objek dengan cara menguraikan unsur-unsur pembentuknya atau unsur penyusunnya untuk dikaji lebih lanjut. Jadi kalau kalian nanti skripsi analisa bla bla bla, berarti harus dilakukan secara cermat dan mengamati objek tersebut. Jadi suatu objek ini maksudnya dalam hal pasar yang dimaksud adalah produk dan data calon pelanggan yang berupa perilaku, keinginan dan lain-lain yang berhubungan dengan produk dan layanan. Jadi analisa pasar ini adalah suatu analisa yang dilakukan untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Analisa pasar ini menyangkut lokasi pasar, luas pasar, sifat pasar, dan karakteristik pasar. Dengan analisis pasar dapat kita ketahui siapa saja yang membutuhkan produk dan jasa yang ditawarkan, di mana produk atau jasa tersebut dibutuhkan, dan kualitas produk seperti apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dari penjelasan saya kemarin, kalian harus memang memahami konsep pemasaran dan analisa pemasaran. Ya. Sudah dibaca? Ya. Sudah dibaca belum? Konsep pemasaran dan analisa pemasaran. Belum. Kan sudah saya berikan kalau saya mengampunya ya, saya mengampu di mata kuliah manajemen pasar pasti saya berikan, sudah berikan di awal ya. Jadi kalian harus memahami konsepnya dulu, konsep pemasaran seperti apa, analisanya seperti apa, analisa pemasaran dimulai dari apa. Yaitu ada hubungannya analisa pemasaran dengan konsep pemasaran. Apa perlu saya jelaskan lagi untuk konsep dan analisanya? Sudah ya, sudah paham saya kira saya. Ya, jadi saya jelaskan dulu untuk analisa pasar dan perilaku konsumen dulu, seperti apa gambarannya. Baru nanti minggu depan saya masuk ke perilaku konsumen. Jadi nanti dalam menganalisa pasar kita akan membahas mengenai segmentasi dan targeting. Ya, itu dalam hubungannya nanti kita membahas lagi pemasarannya. Jadi tadi untuk mencapai keberhasilan tujuan perusahaan, mereka harus melakukan dipengaruhi oleh analisa pasar yang mereka lakukan. Jadi untuk segmentasi ini nanti kita akan membagi sebuah pasar dalam kelompok-kelompok pembeli yang khas berdasarkan kebutuhan, karakteristik atau perilaku. Jadi segmen ini kita bagi dengan kebutuhan perilaku konsumen yang sama atas kebutuhan ini, kesamaan atas karakteristik dan kesamaan atas perilaku. Jadi kita kelompokkan, baru kita target. Yang mungkin membutuhkan produk atau bauran pemasaran yang terpisah, maksudnya segmen satu dan segmen lain itu membutuhkan produk dan bauran pemasaran terpisah.
Bauran pemasaran terdiri dari apa saja? Bauran pemasaran. Ini sudah mau skripsi. Bauran pemasaran, ya? Yang jelas apa? Paremis. Iya, bisa dijelaskan bagaimana bauran pemasaran? Ya. Terus? Price. Itu baru atau marketing istilahnya. Biasanya kita sebut dengan marketing. Jadi harus dibuat apa dengan marketing atau baru pemasaran apa? Ya. Dikembangkan lagi untuk jasa jadi 7P. Apa 7P ya? Yang 3 pilihan. People, proses, dan mereka. Physical evidence. Kenapa dibutuhkan physical evidence? Kenapa? Kenapa jasa ditambah lagi dengan 3P? Tidak cukup dengan 4P. Jadi ini lebih besar dari jasanya, tapi ditambah 3P nya 7P nya. Walaupun untuk produk sudah diperlukan 7P. Ini price, produk, place, promotion. Ini people, proses, physical. Kenapa memerlukan physical evidence? Ini ada berapa orang di sini? Berapa mahasiswa? Berapa mahasiswa di sini? 14. Ini masuk 8. Berarti karena yang tidak masuk. Sudah kerja atau apa? Tidak tahu. Ada sakit, ada izin. Kenapa dibutuhkan physical evidence? Unil ini termasuk jasa atau jasa? Yang termasuk physical evidence itu dulu. Kalian waktu mendapat unil, ini kan jasa ya, jasa pendidikan. Yang kalian lihat jasa pendidikan misalnya atau bangunannya dan sebagainya. Bangunannya kalian lihat tidak? Gedung-gedungnya kalian lihat tidak? Layak atau tidak seperti itu? Kalian bandingkan dengan kampus lain. Itu termasuk dalam physical evidence bangunan ini. Di prosesnya di mana? Ada di sisi gedung ini. Jadi itu dibutuhkan dari walaupun jasa, tapi membutuhkan physical evidence. Kalian lihat gedungnya layak, ya, tidak bocor-bocor. Itu pertimbangan kalian juga, termasuk di sini. Ya. Kalau proses itu pengelolaan dari awal sampai akhir, nanti dari kalian awal masuk sampai kalian lulus, gimana prosesnya? Pelajaran dari staf-staf dosen, staf karyawan, jadi bukan dosen aja, staf karyawan juga, bagian keuangan dan sebagainya itu mempengaruhi. Ya. Itu proses dari awal sampai akhir. Kemudian ada people. Nah, people itu orang-orang ini. Ya. Dosen-dosennya potensinya seperti apa, dan sebagainya. Ya. Itu. Jadi biasa ditambah 3P. Ini namanya bauran pemasaran atau marketing. Kalau bauran promosi ada berapa? Bauran promosi. Promotion mix ada berapa? Lupa. Ya nanti dipelajari lagi. Nah, setelah kita lakukan, jadi dari perilaku konsumen kita lakukan segmentasi, itu sudah masuk ke analisa pasar kita. Pasar mana yang akan kita masuki, luasnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa. Jadi kalau kalian mau memasarkan barang harus kalian pahami pasar yang ada. Kalian akan memasuk pasar yang mana. Jadi kalau tanpa kita analisa pasar, kita kalau berperang itu tidak tahu petanya, ya, gelap seperti itu. Kita mau mencapai kemenangan seperti apa, tidak bisa. Ya, sama halnya kita akan memasarkan produk kita analisa pasar. Masuk ke targeting ya. Jadi penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen, seluruh segmen tidak dapat dilayani. Sebetulnya bisa, tapi akan membutuhkan biaya yang besar. Ya, sumber daya yang besar. Kalau biasanya di perusahaan sumber dayanya terbatas, makanya dibidik target mana. Ya. Kalian bisa membuat kue onde-onde misalnya. Kalian bisa semua buat sebetulnya.
tapi sumber dayanya terbatas kalian punya, dan pasarnya juga kalian tidak bisa masuk semua misalnya. Jadi mungkin kalian target, jadi saya akan membuat apa nih, onde-onde atau kue yang lain atau yang mana. Kemudian kalian masuki ke segmen yang seperti apa. Jadi kita masuk buat tentukan target pasar karena kita juga di perusahaan sumber dayanya terbatas, sumber bahan baku, produksi, keuangan dan sebagainya. Jadi saya ulang, penentuan target pasar ini sangat penting karena perusahaan tidak dapat melayani seluruh konsumen atau pembeli yang ada di pasar. Pembeli yang ada terlalu banyak dengan kebutuhan dan keinginan yang beragam atau bervariasi, sehingga perusahaan harus mengidentifikasi bagian pasar mana yang akan dilayani sebagai target pasar. Dengan demikian kesuksesan bisnis akan berpengaruh terhadap seberapa baik dan tepat analisa pasar yang dilakukan. Sampai sini dulu ada yang ditanyakan? Sudah ya? Bisa ya? Jadi pengertian dari perilaku konsumen, kenapa kita harus buat segmentasi ini, kita kelompokkan dan kita target. Kenapa harus kita target? Ya. Targeting maksudnya, kita tentukan pasar mana yang bisa kita masuki. Nah ini nanti setelah pertemuan ini ya, tingkat segmentasi seperti apa. Ini ada pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran volume dan sebagainya. Jadi ini akan menentukan produk kita standar atau untuk segmen tertentu saja, tiap segmen beda. Ya. Kalau massal berarti produk kita jual secara keseluruhan ke semua segmen kita masuki. Ya. Jadi hanya ada satu standar saja. Misalnya seperti ini. Nah kalau kita akan melakukan pemasaran massal berarti kita masuk ke semua segmen. Produk kita standarnya satu saja, produkku, barangnya hanya satu saja, kita masuki semua. Kira-kira keberhasilannya ini tidak kalau kita masuk ke sini. Sedangkan kebutuhannya mungkin beda. Beda dengan produk yang lain mungkin tidak sama. Beda kalau kita ke segmen A kita buat produk sendiri, kita cetak sendiri. Produk B kita masuki dengan cetakan sendiri. Produk C kita masuki dengan cetakan sendiri. Kira-kira yang lebih berhasil yang mana? Per segmen atau yang massal? Di sini macam-macam. Ada orang tua, di sini orang tua dibagi, ini massal. Kalian jual ODD, kalian masukin semua. Jadi segmen anak bayi kalian masuki, segmen orang tua kalian masuki. Kalau segmen anak orang dewasa kalian masuki. Kira-kira yang berhasil yang mana? Mungkin segmen yang orang dewasa. Ya. Bayi mana mau dia onde-onde. Mungkin diambil ya kacangnya yang halus baru tidak semua bayi juga mau. Ya, orang tua juga mungkin sudah tidak terlalu suka lagi. Itu kalau massal. Tapi kalau beda kalau kita masuki bayi, kita buatnya cetakannya bubur bayi misalnya. Orang tua mungkin khusus makanan yang disukai orang tua apa beda lagi. Cetakannya juga beda. Kita masuki ke dewasa, orang dewasa. Apa yang disukai orang dewasa? Itu per segmen. Jadi kita kebutuhan segmen tersebut apa? Kita penuhi masing-masing segmen. Makanya tadi ada adanya kebutuhan dan produk yang produk yang beda ya, dan bauran yang beda antara segmen. Ya. Kita memasarkan kembali mungkin bauran pemasarannya beda dengan yang kedewasa dan orang tua. Cara kita mempromosikannya, ya, produknya juga beda-beda. Itu maksudnya tadi perbedaan antara produk dan bauran pemasaran. Ya, jadi nanti kita bahas mungkin di minggu depan. Jadi untuk tingkatan segmen pasar ini ada pemasaran massal, pemasaran segmen, pemasaran volume, pemasaran mikro, industrial ada 2, pemasaran lokal dan individual. Nah untuk segmentasi pasar ini kita bisa lakukan segmentasi berdasarkan faktor geografis, faktor demografis, psikografis dan perilaku. Ya. Jadi geografis itu
tata letak di atas bumi ini, seperti provinsi, negara, kota, itu maksudnya seperti itu, geografis. Sedangkan demografis ini faktor kependudukan, ya. Dari usia, kemudian penghasilan, jenis kelamin dan sebagainya. Jadi kita bisa segmen ini berdasarkan faktor-faktor tersebut dalam kita. Misalnya dari demografi usia, misalnya usia 0 sampai 2 tahun, kemudian 2, 3 sampai 5 tahun dan sebagainya. Ya. Dari penghasilannya 1 juta, penghasilannya 5 juta, penghasilan 10 juta dan sebagainya. Kita segmen seperti itu. Tergantung kita mau segmen seperti apa. Contoh dari proyek, dan produk itu mahal. Ya. Nah, di sini kita mau masukin ke segmen, kita ambil penghasilannya. Misalnya penghasilannya di sini antara 1 sampai 10. Di sini 10 sampai misalnya 25. Di sini 25 sampai 50. Jadi yang akan kita berhasil masuk ke segmen ini, yang produk. Kalau kita masuk ke segmen yang di sini tidak berhasil, karena penghasilannya tidak cukup. Jadi kita memasarkan produk, kita segmen dulu. Ya. Mampu tidak membeli produk yang kita tawarkan. Mungkin mereka memang butuh jalan semua, tapi harganya mahal. Kita segmen yang hasilnya tinggi, misalnya baru kita masukin. Nah di sini beberapa pemasaran juga khusus mungkin. Ini berarti kan orang-orang yang bekerja, mungkin yang sibuk. Ya. Kita lihat jam-jamnya, dia istirahat jam berapa, bisa melihat TV jam berapa. Mungkin kan jam 8 sampai jam 5 mungkin mereka nggak bisa lihat. Mungkin pasti istirahat misalnya jam-jam maghrib, setelah sholat. Itu baru kita beberapa pemasarannya promosinya di jam seperti itu. Cara mempromosikannya seperti apa? Ya. Sekiranya sudah pernah ini ya, saya segmentasi sempat saya berikan juga ini. Nah ini langkah analisa pasar, ya, ada 6. Kita tentukan pasar yang relevan, kemudian kita analisa permintaan primer, kemudian kita analisa permintaan selektif, kemudian tetapkan segmen pasarnya, kemudian kita analisa persaingan. Jadi nanti kita coba menganalisa persaingan, kemudian kita identifikasi target potensialnya. Target potensial, nah ini target tadi. Yang potensial mana? Itu yang kita pilih. Jadi cara menentukan segmen juga, segmen tersebut harus yang luas, yang besar. Kemudian tentu yang menentukan segmennya. Kalau tidak menentukan, bahkan tidak masuk. Tujuan kita memang untuk laba kan? Ya. Itu akan kita pelajari di analisa pasar. Ini ruang lingkup analisis pasar. Jadi dalam analisa pasar, jadi analisa pasar ini merupakan bagian penting dalam prosedur yang dijalankan oleh perusahaan. Dengan adanya analisa pasar, manajer perusahaan dapat mengidentifikasi kebutuhan, keinginan para konsumen atau para pembeli barang dan jasa. Selain itu juga analisa pasar akan memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk memperkenalkan produknya, produk yang baru maksudnya, atau mengubah, memperbaiki, melengkapi produk yang telah dibuat. Ini dalam hubungannya dengan daur produk. Produk itu tidak akan bertahan lama, pasti suatu saat dia akan turun produk kita. Karena apa? Mungkin sudah jenuh konsumen dengan model, ya. Mungkin ode-ode zaman dulu, sekarang sudah ada apa lagi. Itu harus lakukan inovasi. Nah ini kalian juga belajar produk sudah mulai saya ya. Ini. Ada yang lupa? Jadi di sini ini awal perkenalan tadi ya, ini pertama produknya. Kemudian di sini tahap kedewasaan, tahap pertumbuhan. Kemudian nanti derajatnya tinggi, naik ya. Ini agak datar ya. Naiknya mungkin tidak. Kemudian tahap pertumbuhan naik. Ini tak dewasa ya naik, tapi mulai menurun. Tidak terjal seperti ini. Pak naik, nanti batas ini baru turun ya.
Jadi kita sebut tahap apa namanya? Pergerakan dalam produksi. Ini tahap pertumbuhan. Ini tahap pendewasaan. Ini tahap pengembangan. Kira-kira di sini yang kita butuhkan apa dari bauran produk, dari bauran promosi. Yang utama di sini apa? Produk baru ini harus kita kenalkan. Caranya dengan promosi. Walaupun produk yang lain tetap kita gunakan, ya produk price tetap kita pakai. Tapi kita perkenalkan supaya konsumen tahu ada produk kita. Ya. Pertumbuhan growth. Kira-kira laba yang paling tinggi di mana di sini? Mencapai laba yang paling tinggi di tahap yang mana? Tahap pertumbuhan. Ini naik ini juga naik, cuma mulai begini deh. Nah, mulai begini. Nah, tapi dewasaan. Kira-kira dari tahap ini paling lama tahap yang mana? Dari fase dari produknya tahap yang paling lama, kira-kira kebanyakan produk tahap yang mana paling lama waktunya? Tahap awal justru kita belum banyak yang tahu di sini. Ya, kita perkenalan secara perkenalan baru pertumbuhan. Kira-kira setelah dari fase ini paling lama waktunya mana? Kalau promosi orang kenal sudah. Kemudian tetap pertumbuhan. Ini penjualan kita bapak juga dari sini. Di sini juga masih ada laba, cuma tidak sebesar di sini. Mana? Tahap yang mana? Ini dari penurunan. Tahap pendewasaan paling lama waktunya. Karena sudah matang, kalau kita sudah dikenal. Kalau di sini kan belum dikenal, setelah dikenal baru kita pastinya tidak terlalu lama di sini. Iklan itu sudah iklan dengan promosi bedanya apa? Jangka waktunya lama mana? Iklan dengan apa namanya? Dari bauran promosi kan ada macam-macam itu. Ada perlindungan, kemudian ada personal selling dan sebagainya. Nah, kalau iklan itu tidak bisa jangka waktu cepat orang membeli produk kita, itu jangka waktu panjang. Ya. Dan ini paling lama tahap di sini, tahap pendewasaan. Nah, setelah produk kita tahap pendewasaan, di sini mungkin produk kita sudah jenuh, konsumen sudah jenuh, banyak pesaing baru yang produknya dengan fitur baru juga. Nah, ini produk kita mulai banyak ditinggal. Ini penjualannya mulai menurun. Atau bahkan kita sudah tidak ada penjualan lagi di sini. Nah, ini dilakukan inovasi itu. Kita buat produk baru. Produk baru belum tentu produknya baru. Bisa produknya baru, konsumen baru. Produk baru, konsumen lama. Bisa produk baru juga. Produknya baru tapi konsumen lama. Atau produk lama, konsumen baru. Ya, jadi produk baru belum tentu produknya itu benar baru. Bisa produk lama tapi konsumennya yang baru. Kita cari lagi konsumen yang lain. Kita masuki. Ya, bagi mereka produk baru berarti. Ya. Kalau di growth kira-kira apa di sini? Yang paling bisa kita gunakan bauran pemasarannya apa di sini? Tapi di sini tadi bukan hanya promosi ya, 4 bauran tetap kita pakai. Kualitas, ya, produk, kemudian promosi, place tempat juga atau distribusinya, kemudian price, ya, agar tidak agar harga itu terjangkau oleh mereka. Kualitasnya juga memenuhi konsumen. Ini setelah kita analisa kebutuhan dan keinginan, kita baru keluarkan produk. Kira-kira di sini apa? Baru pemasarannya bisa berubah yang paling utama. Kira-kira saat kita penjualan kita lagi booming, besar-besarnya penjualan kita, lagi larisnya perusahaan kita. Kalian butuh outlet, kalau makanan outlet baru tidak? Bukan. Jadi ini place, distribusi. Kalian distribusikan kemana-mana, mumpung produk
produknya lagi booming, produk kita sudah dikenal, banyak yang disuka, buka cabang-cabang baru. Ya, itu bisnis seperti itu. Ya, buka cabang-cabang baru. Nah, saat dewasaan kira-kira akan dibutuhkan. Di sini sudah ada pesaing tapi tidak mengancam. Jadi kita buka produk, kita buka misalnya di Trawas, di mana lagi, di mana Dawar Bandung dan sebagainya misalnya. Ya, kita buka cabang-cabang. Saat kita produk kita itu. Saat dewasa kira-kira produk kita apa yang utama? Ini sudah dikenal kita. Nah, di sini mulai banyak pesaing, mulai mengancam. Misalnya kalian kejualan di rumah, kemudian tetangga juga ada jualan sama. Kira-kira yang paling mudah kalian lakukan apa? Ya? Nah, ya. Ini berarti potongan harga dan sebagainya. Karena sudah banyak pesaing, produknya banyak mengancam pesaing kita. Kita gunakan produk kita. Yang price harga, bisa potongan harga, beli satu, beli dua, dapat satu dan sebagainya. Ini, tapi barang-barang yang tetap kita lakukan, kualitas tetap kita jaga, distribusi juga. Kemudian kemasan iklan di sini.